Baik, kita mulai saja. Jika sudah siap dan yang presentasi juga sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, marilah kita awali kuliah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rasulullah wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Di weekend yang mendung ini, kalau di Jogja mendung ini, kita akan mengadakan kuliah closing yang terakhir, dan sebagaimana yang sudah kita sepakati sebelumnya bahwa di pertemuan yang kali ini kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, mungkin bagi teman-teman di pertemuan terakhir ini, apalagi pagi-pagi ya, masih semangat ya teman-teman? Saya tidak semuanya bisa melihat wajahnya karena banyak yang tidak menghidupkan video. Mungkin bisa dichat semangatnya berapa persen pagi hari kali ini untuk kuliah. 50%, 70%, 100%. 25. Banyak, Bu. 70, Bu. Banyak, Bu, nggak terhitung. Paket hemat kuota, Bu. Ini maksudnya apa ini? Paket hemat kuota. Yang lain? Oh, maksudnya mematikan video biar hemat kuota gitu. Iya. Baik, kalau masih semangat, karena ini juga pertemuan terakhir, 99%, Mbak Tias. Alhamdulillah. Baik, untuk kelompok yang pertama yang akan presentasi pada pagi hari ini adalah kelompok 2 ya. Kelompok 2 di sini sudah ada Mbak atau Mas siapa? Sudah hadir? Hadir, Bu. Mas Ibnul? Oke, Bu. Oh, baik. Bisa dipersiapkan, Mas, untuk presentasinya. Silakan di share screen dan sebagainya. Sebentar, saya ini. Iya, Bu. Ya, silakan untuk kelompok 2 memulai untuk mempersiapkan dan memulai presentasinya pada pagi hari ini. Mas Ibnul dan kawan-kawan. Bu, bisa langsung mulai, Bu? Silahkan langsung dimulai saja, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua.
Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa kuliah online pada pagi hari ini. Dan juga semoga kita selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kami di sini dari kelompok 2 perpajakan akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang pajak bumi dan bangunan. Di sini di kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ghifari, kemudian ada Vidya Luciani, Syarifah Salma, Salwana Bella, Fadil Alif Muhammad, Ibnul Barok, Halim Pandu Latifah, Muhammad Farhan, Fahmi Hasan Fuadi, Ayu Himatunisa, dan Febrian Rizky Hanafi. Lanjut. Di pajak bumi dan pembangunan di sini ada beberapa subbab. Yang pertama itu adalah pengertian dan dasar hukum PBB. Yang kedua, objek pajak PBB, subjek pajak PBB. Yang keempat, tarif pajak PBB, tarif pajak. Yang kelima, dasar pengenaan pajak. Dan yang terakhir, cara menghitung dan contoh soal. Baik, di sini langsung saja ada pengertian dan dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, yang artinya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah, atau bangunan, bukan pada keadaan objek yang memiliki, menguasai, dan memanfaatkan. Sejak 1 Januari 2014, pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah, kabupaten atau kota, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak bumi dan bangunan. Next. Selanjutnya ada objek yang dikenakan PBB. Yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Maksud dari bumi adalah permukaan bumi, meliputi tanah, perairan, pendalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Di sini yang termasuk pada pajak bumi meliputi sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, dan tambang. Kemudian yang termasuk pada pajak bangunan meliputi jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasenya. Kemudian jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, tempat olahraga, galangan kapal atau dermaga, tempat penampungan minyak atau gas. Yang terakhir, fasilitas lain yang memberi manfaat. Next. Kemudian ada objek yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan untuk di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Berarti jalurnya ini keikhlasan ya. Gitu. Yang nomor 2, digunakan untuk
kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Kemudian yang ketiga digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang keempat merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Dan yang terakhir, yang kelima, digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Yang selanjutnya mengenai subjek pajak. Secara umum, subjek pajak adalah orang atau suatu badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak sehingga bisa dikatakan sebagai wajib pajak. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi. Ya, yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi tersebut. Yang ketiga, memiliki bangunan. Yang keempat, menguasai bangunan tersebut dan memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Jadi sesudah memiliki 5 kriteria tersebut, maka seorang tersebut bisa dikatakan wajib pajak seperti itu. Yang selanjutnya mengenai tarif pajak berdasarkan pada pasal 5 dan 6 UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak PBB adalah besarnya tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5%. Adapun dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Besarnya nilai jual objek pajak atau NJOP ditetapkan setiap 3 bulan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan mempertimbangkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota atau pemerintah daerah setempat. Jadi ditentukan oleh pemerintah daerahnya masing-masing seperti itu. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Yang pertama itu yaitu dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. Biasanya nilai jual objek pajak ini ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Nah, pada dasarnya nilai jual objek pajak ini itu biasanya 3 tahun sekali. Namun apabila adanya perkembangan pembangunan dalam suatu daerah sehingga itu mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak yang cukup besar, maka itu bisa dilakukan selama setahun sekali. Seperti itu. Jadi tetap memperhatikan kondisi wilayah yang ada. Dalam penentuan nilai jual objek pajak pun juga harus tetap mempertimbangkan pendapat dari gubernur atau bupati atau wali kota dari suatu daerah tertentu. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini langsung masuk ke contoh soal ya, karena pajak bumi dan bangunan mungkin semuanya udah pernah melihat seperti apa bentuknya. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu tarif pajak bumi dan bangunan itu yaitu tarif pajak dikali nilai jual kena pajak. Atau bisa juga dengan 0,5% sesuai dengan tarif pajak yang telah disebutkan tadi, dikali dengan persentase nilai jual kena pajak, dikali nilai jual objek pajak, dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, di sini untuk penentuan nilai jual kena pajak itu sendiri, itu kan ada persentasenya. Nah, biasanya itu ada 2 persentase. Kita menggunakan 40% atau bisa juga dengan 20%. Nah, untuk ketentuan yang 40% itu sendiri biasanya digunakan untuk objek perkebunan, kehutanan, dan nilai objek lainnya yang mana di situ NJOP-nya lebih dari
1 miliar. Nah, apabila kurang dari 1 miliar itu biasanya menggunakan yang 20%, seperti itu ya. Nah, untuk contoh soal di sini yaitu Pak Dendi memiliki sebuah rumah di daerah Sleman, Yogyakarta dengan luasnya 150 meter dan bangunannya sendiri 250 meter. Nah, harganya bangunan itu 1,5 juta dan harga tanahnya itu 2.500.000. Nah, hitunglah PBB dari Pak Dendi itu sendiri. Maka bisa dihitung seperti yang berikut. Selanjutnya. Nah, pertama kali itu kita harus dahulu menghitung nilai bangunan dan nilai tanahnya. Di sana kan diketahui bahwa nilai bangunannya 1,5 juta dengan luas 150 meter. Maka itu dikalikan menghasilkan 225 juta. Nah, tanah sendiri itu memiliki nilai jual 2.500.000 dengan luas 250, maka menghasilkan nominal 625 juta. Nah, kedua, kita harus menghitung nilai jual objek pajaknya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah. Nah, setelah itu, maka nilai bangunan dan tanah tadi setelah kita hitung itu dijumlahkan, maka akan menghasilkan hasil 850. Nah, 850 ini itu kan kurang dari 1 miliar, berarti kita menggunakan nilai jual kena pajaknya sebesar 20%. Karena kurang dari 1 miliar. Apabila lebih, maka nanti kita menggunakannya yang 40%, seperti itu. Nah, ketiga, setelah mengetahui nilai jual objek pajaknya, kita hitung nilai jual kena pajaknya berapa. Nah, ini kan kita menggunakan yang 20%. Nah, 20% ini itu karena tadi ya kurang dari 1 miliar, maka menghasilkan dikali dengan nilai jual objek pajaknya yaitu 850 juta, maka menghasilkan 170 juta. Nah, setelah itu kita menghitung PBB-nya sesuai dengan ketentuan yang tadi, yaitu tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak yaitu 0,5%. Nah, maka di sini ditulis 0,5% dikali 170 dari hasil nilai jual kena pajaknya tadi. Maka dihasilkan 850.000. Nah, jadi pajak bumi dan bangunan Pak Dendi itu sendiri yaitu sebesar 850.000. Seperti itu. Oke. Mungkin sampai di sini teman-teman ada yang bertanya? Baik, ada yang bertanya dari teman-teman semuanya? Sudah cukup jelas dari penjelasan kelompok 2. Halo? Masih mengikuti kuliah ini? Masih di tempatkah? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Oke, siap. Sudah cukup jelas dari materi kita yang dipaparkan oleh kelompok 2 terkait PBB, pajak bumi dan bangunan. Alhamdulillah jelas, Bu. Insyaallah Ya. jelas, Bu. Ini termasuk pajak yang akan sering kita jumpai ya nanti di kehidupan umum kita untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Soalnya kita punya tanah banyak seperti itu, nanti kita harus tahu karena sudah belajar sampai pada cara menghitung PBB-nya. Gitu.
Dan mungkin bagi teman-teman nanti ketika orang tuanya membayar PBB nanti bisa diamati seperti apa prosesnya dan berapa besarannya dan bagaimana prosedurnya di kantor pajak daerahnya. Biasanya PBB ini dibayarkan di kantor daerah ya. Jadi tidak langsung ke Dirjen Pajak, tapi biasanya lewat pemerintah daerah. Dan besaran dari PBB ini biasanya desentralisasi ya, dalam artian besaran pajak PBB di setiap daerah bisa jadi memiliki peraturan yang berbeda tergantung daerahnya di mana. Jadi pajak bumi dan bangunan misalnya di Yogyakarta akan sedikit berbeda persentasenya dengan yang ada di Jakarta. Menyesuaikan dengan harga tanah, seberapa besar range tanah yang ada di kota tersebut atau daerah tersebut. Misalnya di Jogja saja antara Jogja Kota dan Bantul katakanlah seperti itu bisa berbeda karena dari segi harga tanahnya saja sudah berbeda. Soalnya sudah di-share ya Mbak dan Mas Iqbal dan kawan-kawan. Mas, nanti silakan di-share untuk dikerjakan teman-teman seperti kemarin, nanti dikerjakan beserta dengan soal yang kelompok 3. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita langsung ke kelompok 3 untuk menyampaikan materinya. Baik, Bu. Langsung saja nih, Bu. Ya, silakan langsung masuk ke kelompok 3 saja, kalau tidak ada pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan melanjutkan presentasi pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun pada materi kali ini mungkin hanya sedikit saja yang kita bisa disampaikan karena materi kali ini yaitu merupakan lanjutan dari PBB yang telah disampaikan dari kelompok 2 tadi. Materi pembahasan kali ini yang pertama yaitu tentang pengertian, dasar hukum, objek-objek, dan yang terakhir yaitu contoh soal-soalnya. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih BPH-TB atau bea perolehan hak atas dasar tanah dan bangunan? BPH-TB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan selanjutnya disebut dengan pajak. Nah, perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan perolehannya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini juga sangat penting karena merupakan salah satu segmen pembiayaan yang berasal dari masyarakat untuk pembangunan negara. Dan ini juga merupakan pajak yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya itu dasar hukum BPH-TB. Yang pertama pada awalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 197 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Nah, sejak mulai 1 Januari 2011 sehubungan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Wewenang pemungutan dan pengelolaan pajak BPH-TB diserahkan ke pemerintah kabupaten kota. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Mas Safik. Iya, selanjutnya adalah objek bea perolehan atas tanah dan bangunan. Objeknya itu dibagi menjadi dua, yaitu pemindahan hak karena dan pemindahan hak baru karena. Naik Mas Irsyad selanjutnya. Pemindahan hak karena ada 13. Yang pertama, karena pemekaran usaha. Yang kedua, karena peleburan usaha. Yang ketiga, karena penggabungan usaha. Yang keempat, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum. Yang kelima, penunjukan pembeli dalam lelang. Yang keenam, pemisahan hak mengakibatkan peralihan. Yang ketujuh, hadiah. Yang kedelapan, memasukkan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Yang kesembilan, warisan. Kesepuluh, hibah wasiat. Yang ke-11 hibah, yang ke-12 tukar menukar, dan yang terakhir adalah jual beli. Naik Mas Irsyad. Pemindahan hak baru ada 2, yaitu kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Yang pertama, kelanjutan pelepasan hak. Maksudnya dari kelanjutan pelepasan hak yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Yang kedua, di luar pelepasan hak. Hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek yang tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang pertama, perwakilan diplomatik konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggara pemerintah dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi dan atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang terakhir adalah orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya soal yang akan dijelaskan oleh Mbak Safa. Selanjutnya yaitu rumus untuk mencari BPHTB. BPHTB sama dengan tarif pajak 5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dalam kurung NPOP atau nilai jual objek pajak dikurangi NPOP TKP atau nilai perolehan objek, nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Seperti diketahui, besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Lanjut. Contoh soal yang pertama. Bapak Dimas membeli sebidang tanah di Kota Malang seharga 100 juta rupiah. NJOP PBB pada tahun terjadinya transaksi adalah 95 juta rupiah. Jika NJOP TKP Kota Malang atas transaksi tersebut sebesar 60 juta rupiah, maka tentukan BPHTB yang terutang atas perolehan hak tersebut. Jawabannya, NPOP di sini diketahui sebesar 100 juta rupiah, NPOP TKP sama dengan 60 juta rupiah, NPOP KP sama dengan 40 juta rupiah.
BPHTB terutang sama dengan NPOP 100 juta rupiah dikurangin dengan NPOP TKP 60 juta rupiah dikali 5%, sama dengan 40 juta dikali 5%. Hasilnya adalah 2 juta rupiah. Lanjut. Contoh soal yang kedua. Diperjualbelikan sebidang tanah di Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut. Luas tanah sama dengan 1.000 meter. NJOP sama dengan 1 juta rupiah per meter. NPOP TKP Surabaya sama dengan 70 juta rupiah. Harga kesepakatan antara penjual dengan pembeli sama dengan 2 juta per meter. Berapakah PPH dan BPHTB transaksi tersebut? Jawabannya, NPOP sama dengan luas tanah 1.000 meter dikalikan dengan harga tanah yang disepakati antara penjual dan pembeli, yaitu 2 juta rupiah, sama dengan 2,5% dikali NPOP, sama dengan 2,5% dikali dengan 2 miliar. Hasilnya 50 juta rupiah. Kali NPOP dikurangi NPOPKP. Sama dengan 5% dikalikan dengan 2 miliar rupiah dikurangi 70 juta rupiah. Hasilnya BPHTB sama dengan 96.500.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf Bu, di-unmute dulu Bu. Ya, kalau untuk besarnya tarif pajak yang ditetapkan BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan maksimal berapa persen? Mbak, Mas, dari presentasi tadi? Yang presentasi mungkin bisa menjelaskan lagi. Jadi berapa besaran BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah yang ditetapkan? Maksimal berapa? Berapa? Ayo. Tadi sudah dicontohkan, dari contoh tadi saja. Tadi besarannya berapa? Persentasenya? 5%, Bu. Baik, 5%. Kemudian yang menetapkan BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut siapa yang menetapkan? Yang menetapkan pemerintah daerah, Bu. Oh, baik. Berarti sudah paham ya? Bentar, ini saya
Jadi untuk dua pajak ini memang lebih kepada kebanyakan diatur oleh pemerintah daerah untuk penetapan presentasinya. Namun untuk maksimal persentase dibatasi 5% gitu. Baik PBB maupun PPHTB ini. Nah, dua pajak ini biasanya akan sering nanti kita temui dan biasanya orang tua teman-teman mahasiswa sekalian juga akan membayarkan yang namanya PBB dan BPHTB ini setahun sekali. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran mungkin bisa melihat lembar PBB yang sudah dibayarkan oleh orang tua teman-teman sebagai salah satu alat bukti ataupun alat SPT tahunan dari perpajakan atas pembayaran PBB. Dan di situ teman-teman bisa menemui besarannya, persentase yang ditetapkan oleh daerah berapa. Dan nanti teman-teman coba bandingkan dengan punya teman-teman yang lain di lain daerah. Nanti pasti akan ada perbedaan, entah itu persentasinya, entah itu NJOP-nya. Seperti itu. Namun secara garis besar seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 dan kelompok 3 tadi, ya kurang lebih seperti itu. Ya, masalah pengertian sudah tidak ada masalah ya. Sudah paham semua, ya tidak perlu saya ulangi lagi ya untuk pengertian dan objek dan lain sebagainya. Kemudian untuk cara menghitungnya juga saya lihat tadi juga sudah cukup pas. Jika tidak ada pertanyaan, nanti langsung saja dikerjakan soal kuis yang sudah dibuat oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti saya akan buatkan untuk classwork-nya. Jadi kita maksimal dikumpulkan hari Senin, gitu ya. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan mengadakan UAS, materinya mulai dari PPHTB ini juga, kemudian PBB, kemudian materi sebelumnya, pokoknya materi-materi setelah UTS. Begitu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Bu bertanya terkait dengan video UAS. Silakan. Jadi kemarin saya udah coba kirim lewat GC Bu untuk tugas video UAS, tapi itu gagal terus Bu. Jadi apakah boleh kirimnya dalam bentuk link YouTube begitu? Tidak bisa ngirim video ya? Gagal terus Bu. Oh baik. Kalau misalkan memang susah, nanti silakan dikirim linknya saja, nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih. Ya. Yang lain juga ada kendala dalam pengiriman videonya? Ada yang sudah mencoba untuk mengirim? Belum, Bu. Belum ya? Baik, nanti coba dikirim ya, kalau yang bagi yang sudah. Nanti misalkan sama-sama ada kendala, coba saya cek lagi di setting Google Classroom-nya. Namun untuk mata kuliah yang lain yang biasanya memang setiap minggu harus mengirimkan video itu lancar-lancar saja dan tidak ada kendala untuk pengiriman video. Atau mungkin size-nya ya Mas Fatur? Size-nya mungkin terlalu besar atau seperti apa? Nggih Bu, size-nya sepertinya terlalu besar Bu. Oh gitu. Baik, kalau terlalu besar size-nya ya tidak masalah, dikirimkan link videonya saja. Untuk sistem UAS-nya besok kayak UTS nggak, Bu? Untuk UTS kemarin kita mengumpulkan jawaban di Google Classroom ya? Iya, Bu. Iya, Dikasih soal gitu. Baik, untuk UAS-nya besok nanti kita akan live Zoom seperti ini ya kemungkinan. Jadi nanti saya akan tampilkan soalnya dan diusahakan teman-teman on video semua ya.
Jadi semuanya harus on video karena di situ juga saya akan absen satu persatu. Dan nanti saya akan tampilkan soalnya di situ. Namun untuk kepastiannya, UAS-nya nanti saya akan share di grup WA. Mohon izin bertanya, Bu. Silakan. Berarti untuk sistem UAS-nya itu dijelaskan oleh Bu di Zoom tersebut dengan pemberian soal, terus kita jawab, dan deadline-nya juga di waktu Zoom itu saja atau gimana, Bu? Iya, seperti UAS pada umumnya, seperti UAS seperti offline itu ya. Jadi nanti ada batas waktunya, nanti pengirimannya mungkin saya akan berikan waktu 10 menit ya mungkin untuk scan jawaban dan sebagainya dan mengirimkan ke Google Classroom-nya. Jadi range waktunya nanti saya akan tentukan sekitar 1 jam. Nanti soalnya juga akan saya sesuaikan dengan durasi waktunya. Gitu. Mohon maaf, Bu, kalau semisal untuk soalnya itu dikirim via WA aja gimana ya, Bu? Soalnya kalau Zoom kan kalau pas putus-putus itu juga ribet, Bu, untuk waktunya. Kayaknya saya beritahukan dari awal agar teman-teman mengantisipasi. Jadi memang nanti saya harapkan semuanya on video, Mas. Agar saya tahu kalau teman-teman sedang mengerjakan gitu. Kalau misalkan nanti saya share lewat WA, nanti otomatis yang kelas-kelas berikutnya juga akan bisa tahu soalnya gitu. Gitu. Kalau semisal UAS-nya digabungin gitu gimana, Bu? Digabungin 3 kelas? Iya, jadi kita pilih waktu yang tepat gitu. Oh baik, nanti coba saya lihat yang terakhir itu presensi teman-teman berapa jumlahnya ya, karena untuk sementara ini kuota Zoom saya itu 100 orang, jadi apakah nanti bisa mengakomodir 3 kelas itu dalam satu waktu gitu. Kalau misalkan bisa diakomodir dalam satu waktu tersebut, nanti kita adakan dalam satu pertemuan untuk UAS gitu. Begitu Mbak Ami? Karena presensinya kan dari awal kemarin agak berubah ya di sistem akademik gitu. Dan yang terakhir ini belum saya cek lagi apakah jumlah dari 3 kelas tersebut lebih dari 100 mahasiswa gitu. Begitu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan perpajakan ini dari awal sampai akhir dan sudah mengikutinya secara aktif dan proaktif. Saya selaku dosen yang membersamai teman-teman di 14 kali pertemuan ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.